Hai, Assalamualaikum. Sambil kerja, rekam video YouTube, insya Allah. Ya, maklum lah, bukan desainer grafis, kerjanya ngejar deadline. Desain buat orderan klien. Dan tahu nggak, sebagai desainer grafis, gue kadang kerja nggak sesuai dengan hati nurani gue. Karena yang gue desain itu mungkin nggak sesuai. Tapi gue tetap harus yang melakukan yang terbaik, tetap. Ya, sebenarnya sih gue marah, tapi gue takut ngomong kotor. Tuh kan, keceplosan dah tuh. Barusan gue ngomong apa? Betul. Barusan gue ngomong kotor. 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 Untung gue nggak lepas kontrol. Tetap pakai R ya. Idealisme gue sebagai desainer grafis bukan karena gue mau tampil beda, bukan. Tapi ya biar viral aja. Bukan, enggak. Maksud gue juga bukan biar karena viral atau sekedar sok-sokan anti mainstream. Ya gue nggak mau mainstream, gue maunya main cantik. Biarpun gue tahu ini semua adalah bagian dari dimana fitnah dajjal. Wah, fitnah dajjal deh. Begitu menipu kita semua. Jadi gue terpaksa, gue harus bikin desain dan gue dibayar untuk itu, yang isinya itu tentang sesuatu yang menurut gue abu-abu, dan gue nggak percaya itu. Gue ngedesain tentang kampanye vaksinasi COVID-19. Aduh, tuntutan akhir zaman, bro. Ya, biarpun gue tahu ini semua adalah bagian dari fitnah dajjal, tapi gue tetap harus profesional kan. Gue memberikan desain kerja yang terbaik. Buktinya apa? Gue selalu memberikan, walaupun kliennya minta nggak usah terlalu cakep, gue bikin cantik. Desainnya dengan resolusi tinggi, kualitasnya bagus, tapi waktunya lama. Biar gue nggak dosa-dosa amat. Klien minta kapan nih selesai, kok nggak selesai juga ya. Yang waktu vaksinasi bikin banner, terus bikin kampanye total campaign tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Tetap gue harus mengerjakan yang terbaik ya. Tapi yang kena fitnah dajjal tuh bukan gue aja, tapi semua manusia di muka bumi, bahkan muslim-muslim di Indonesia. Buktinya apa? Terus setiap tanggal 25 Desember ada aja tuh muslim yang ngasih ngucapin selamat Natal gitu. Itu artinya apa? Itu artinya bangsa ini menjelang akhir, betul, menjelang akhir tahun. Dan gue nggak suka, serius gue nggak suka, karena kemarin pas tahun baru itu, ya gue nggak dapet THR. Kan gue muslim. Aduh, gimana sih Bambang? Terus karena gaya ngomong gue ngebahas ini bahwa gue ngaku muslim, terus dalam penampilan gue setiap di panggung berjenggot, jidat hitam, pakai gamis, gigi ompong, celana cingkrang. Gigi ompong ada hubungannya ya? Gue dibilang katanya sok jadi muslim. Lah, kok gue jadi dibilang sok jadi muslim? Enak dong yang punya MLI. Kasihan Coki Pardede. Gimana sih imajinasinya? Nggak jelas banget itu orang.
Udah gitu gue bilang gayanya, mereka ada yang bilang tuh gayanya kayak teroris ini belagu. Dah, masa gue dibilang kayak teroris belagu? Justru kalau gue teroris, lu nya nggak berani bilang gue belagu, gimana sih? Nggak logis banget. Itu pasti tuh dulu anggota FPI. Lah, nih gue pakai bandana nih, biar disangkain mamang-mamang. Oh, gue pakai peci dibilangin FPI. Ya enggak lah. Pakai celana cingkrang dibilang teroris. Ini sehari-harinya sih itu pakai gamis, pakai peci, jenggotan. Lah emang gue sehari-harinya nggak pernah apa pakai celana jeans, baju kaos. Pernah lah. Kalau ada panggilan tugas dan panggilan jihad. Astagfirullahaladzim, enggak. Panggilan jihad mana nanti ke Palestina ya. Tapi emang aneh gitu loh. Karena pekerjaan gue sebagai desainer grafis, terus jadi konsultan brand, keren ya kedengarannya, konsultan brand, konsultan merek, terus jadi event organizer, itu gue manfaatin. Artinya gue manfaatin, ya kenapa gue terjun ke stand up comedy, itu berkesinambungan, nyambung banget. Jadi gue kalau mau bikin flyer, banner, atau leaflet atau yang sejenisnya itu lebih mudah, terus sambil nyetel waktunya kapan gue longgar. Sedangkan desainnya gue malam-malam, ya enggak enak kan? Makanya lu lihat deh, coba kalian lihat beberapa flyer promo stand up comedy mini show atau open stage atau sekedar perayaan acara ulang tahun kecil-kecilan yang ada event stand up comedy melalui video management, event organizer yang gue pegang sama temen gue Evan. Bahkan tahu nggak, Evan tuh mengkompori, dan gue setuju ya, kita bikin sesuatu show, mini show atau show gitu ya. Karena gue dulu pernah bikin show sama beberapa komik senior dari Jakarta. Niatnya sih mau pakai Indra Feremawan ya, tapi duitnya aduh terbatas banget. Investornya emang combro banget. Investor yang di Kalimantan Selatan itu aduh PA. Nih dengerin nih Thor, udah PA lu. Berani-beraninya make stand up komedian besar, bayar pas-pasan, fitnah gue, katanya gue udah terima duitnya. Paling lo pita. Sekarang mana restoran lo? Tutup-tutup juga. Katanya lo mau jadi caleg. Keren kan lo? Ngetop sesaat cuma berutang. Ya ampun. Kayak YouTuber lo. Masa ya investor yang di Kalimantan Selatan itu memanfaatkan gue untuk ngundang komik-komik dari Jakarta, bayarnya murah, tapi seolah-olah dia sudah bayar mahal ke gue gitu. Padahal dari proyek yang seharusnya dia tanda tanganin, dia baru bayar 20%-nya. Ya Allah ya Rabbi, gue kena fitnah. Habis itu disangkain gue ngutang, emang gue ngutang. Tapi kan ngutang gue karena gara-gara si investor PA ini, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya gue harusnya jadi headliner buat bikin Wahabi Show. Waduh, Wahabi Show. Iya, karena gue sering panggil Wahabi kalau nggak pakai bandana ya, nggak pakai shawl. Lihat tuh, si Sidik Wahabi tuh. Wah, Sidik Wahabi, iya. Celana cingkrang, jenggotan. Pernah lu lihat Sidik pakai celana jeans? Enggak. Kecuali dia siap-siap mau bunuh diri. Ya, gue emang sering dipanggil Wahabi. Apalagi kalau datang ke rumah, pulang ke rumah, tuh jadi inget deh, anak-anak gue pada ketawa, Wahabi pulang, Wahabi pulang. Ya Allah, gue jadi inget anak gue mendiang dulu rahimahullah, yang selalu menyambut gue, ketawa, bercanda, berargumen.
Dia nggak suka gue ikutan stand up comedy karena katanya Abi nggak pantas, Abi jadi nggak berwibawa karena Abi stand up comedy ngelawak. Karena dalam bayangan dia stand up comedy melawak, ngelucu, ngebohong. Padahal stand up comedy nggak ngebohong. Beda dengan ngelawak. Ngelawak kan emang ngarang cerita. Stand up comedy itu memperjuangkan pendapat, kemudian menyampaikannya ke publik dan membelokkannya dengan cara komedi. Ya memang membelokkannya itu kadang-kadang harus aneh-aneh gitu. Tapi premis dan setup yang dibuat itu adalah fakta, keresahan, kejujuran. Percuma lah kita bikin materi stand up komedi, naik panggung terus kita ngarang. Itu mengelawak. Enggak gitu. Tapi ya beda dari kecil saya itu ya udah memberikan pelajaran banyak dan saya sangat mencintainya. Gara-gara dia lah saya dapat banyak materi. Walaupun saya sebenarnya masih merindukan dia, menyesal sejak kepergiannya dia. Ada beberapa stand up comedian yang jumpa dengan mendiang anak saya, Lulu rahimahullah. Ini salah satunya tuh stand up comedian paling provokatif dalam berpenampilannya, Hobi Hobi Mesa. Hobi Mesa itu kan pakai kalung salib ya. Sedangkan anak gua ya santren. Ngelihat Hobi gimana ya Allah, takut banget ya. Abi kok berteman sama yang kayak gitulah, yang kayak gitu itu temen Abi, stand up comedy. Ya tapi kan nah, ya Allah, ya Allah, betapa cintanya dia sama aku. Iya sih, Obi serem-serem begitu sahabat saya. Ya, kita bareng ke Surabaya. Dan dia baik, dia selalu mendukung. Walaupun gara-gara dia nanganin proyek masuk ke restoran investor, rupanya ada rekaman CCTV. Obi masuk ke tempat gue, kantor gue, tapi gue lupa kalau kantor itu sebenarnya tempat pengajian. Nah, investornya ngamuk. Ada apa kamu bawa teman-teman? Teman kamu itu salibnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Kocak banget deh hanya gara-gara masalah itu. Aduh, proyeknya batal. Itu semua kelihatan di video CCTV. Aduh, padahal itu proyeknya gede loh kalau jadi. Cuman akhirnya gue sampein ke teman-teman pada bilang lah, jadiin bahan lelucon aja. Ya impas lah. Dia ngomong tentang tempat pengajian, tapi dia sempat maki-maki gue dengan ngomongnya kasar. Ya Allah, islami banget. Masa begitu muslim? Harusnya kan nggak gitu, jangan maki-maki lah. Ngomong yang sopan, dimaki-maki dengan menyebut nama binatang. Astagfirullah. Sungguh tidak islami. Sungguh tidak islami. Aduh, ceritanya jadi ngalor ngidul sih. Ceritanya begini aja deh, intinya gue belajar stand up comedy itu untuk menyalurkan keresahan gue, jadi supaya gue nggak gila-gila amat. Emang ada yang bilang sih si Sidik itu kayaknya rada-rada gila. Enggak, gue nggak rada-rada gila, gue gila bener. Tapi alhamdulillah Allah tolong gue punya anak bidadari. Alhamdulillah, yang menyejukkan hati. Anak gue 5 loh. Itu yang ngatain gue gila malah nggak punya anak. Wah, dark banget ya. Ya kasihan banget lo, nggak gila nggak punya anak. Dark ya, nggak boleh. Intinya begini, mereka bilang gue agak gila ya karena emang gue selalu membawakan materi yang kadang-kadang dark ya. Dulu waktu ikut audisi Suci 5 aja gue membawakan materi tentang gue nggak suka dianggap sebagai teroris, tapi gue berperilaku gayanya ambigu gitu. Jadi teroris itu kan sebenarnya satir ya, maksudnya ngeledek, masa begini dibilang teroris gitu. Lo kalau gue bilang teroris ya udah
nih gue kasih tas gitu kan ya, lo nggak ketawa, terus nggak dapat golden ticket, gue tapi grogi banget waktu itu di depan Raditya sama Mindro. Ya tinggal gue pencet aja, ayo lo berani lo